Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Sang Pencipta Allah, dan selalu kita gembira dengan pujian ini, karena pujian inilah yang telah dijanjikan oleh Sang Pencipta Allah untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Maka sangat wajar kalau kita selalu menjadikan ucapan dalam keseharian kita, karena memang janji yang didapatkan sangat besar. Juga kita panjatkan salam hormat kita selalu kita ucapkan kepada manusia yang dirindukan, dicintai, dihormati, karena berbahagia sekali orang yang menjadi pengikut manusia terbaik ini. Dia punya panduan hidup, tahu mana halal, mana haram, mana yang diperintah dan dilarang oleh Sang Pencipta Allah. Dan mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dijadikan ibadah yang berarti akan mendapatkan balasan. Salah satunya adalah sekali mengucapkan salam kepada manusia terbaik ini akan mendapatkan 10 kali balas salam dari Sang Pencipta Allah, yang berarti mendapatkan tambahan rahmat dan karunia. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita saudara seiman, dosa-dosa besar, dan semoga Allah berkahi. Setelah panjang lebar kita jelaskan dua dosa besar yang lalu, 57 dan 58, masalah mencaci maki atau mencelah para tokoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim, dan juga dosa besar ke-58 masalah mencela secara khusus kaum Ansar, penduduk asli Madinah. Kita akan masuk pada malam ini dosa besar ke-59, mengajak kepada kesesatan dan memberi contoh jalan hidup yang buruk. Saudaraku seiman, kalau kita menjalankan agama Allah apa adanya, semurni-murninya, apa yang qala Allah, Allah berfirman, apa yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan temukan Islam itu mudah, ya, padat, ya, jelas, tidak ada neko-nekonya, halal jelas, haram jelas, perintah dengan segala rinciannya, rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunnahnya, yang membatalkannya, semuanya jelas. Yang haram jelas, dan realita di lapangan kita bisa lihat dengan ancaman-ancamannya, ya zinanya, ya ribanya, yang segala macam, dengan rincian dan pendapat-pendapat ulama yang sangat banyak. Kita akan temukan seorang muslim yang mengamalkan agamanya sangat mudah sekali. Dia punya panduan hidup dan dia bisa buktikan hasilnya dalam realita sehari-hari. Kalau itu kesimpulan atau itu yang bisa kita jelaskan di awal pembukaan kita teman-teman sekalian, maka coba fokus kepada apa yang diperintahkan saja, dan fokus kepada hal-hal ini dalam aplikasi kehidupan kita, atau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, lalu kemudian ajarkan kepada orang lain. Dan juga hal-hal yang dilarang dalam agama jauhi, dan jangan pernah contohkan kepada orang lain, karena menjadi contoh, mempraktikkan kebaikan yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah melalui kitabnya Al-Quran dan melalui sunnah Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam, itu akan jadi pahala. Mengajarkan kepada orang lain menjadi amal jariyah buat dia. Mengerjakan dosa yang dilarang oleh Sang Pencipta Allah akan dapat hukuman. Kalau diajarkan kepada orang lain malah bisa berlipat-lipat hukumannya, karena setiap pelaku keburukan akan, ya, dipanen pahalanya oleh orang yang menunjukkan. Ada orang Masya Allah datang ke majelis ilmu begini, dia rasa ada manfaatnya, dia ajak teman-temannya, dia dapat manfaat, teman-temannya juga hadir dapat manfaat, dia diberikan pahala yang sama dengan apa yang didapatkan oleh temannya. Misal dia datang ke majelis ilmu, dikasih oleh Allah misalnya 100 pahala, ini contoh saja. Maka temannya juga yang diajak dapat 100 pahala, tapi dia kena mengajak temannya dapat 100 pahala seperti pahala temannya, berarti dia dapat 200 tanpa dipotong dari pahala temannya tadi. Begitu kalau diajak 5 orang, kalau diajak 10 orang, kalau diajak 100 orang, makin banyak maka makin besar pahalanya. Penyuruh-penyuruh pada kebaikan ini sangat bagus, ya, pahalanya besar. Hanya saja harus yang dia serukan memang kebenaran, harus jelas panduannya, tidak boleh sembarangan dikarang-karang.
Qala Allah, qala Rasul. Jangan ditambah, jangan dikurangi udah. Allah sudah turunkan dengan selengkap-lengkapnya Al-Quran 30 juz, juga sudah diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW semua sunnah. Apa yang Allah inginkan, cukupkan dengan itu. Dan orang yang berbuat dosa, ada banyak orang subhanallah panen dosa karena dia sendiri yang buat. Dia buat zina misalnya, dia dapat dosa dengan zinanya. Tapi uniknya dia panggil temannya keesokan harinya untuk ke diskotik yang sama, ke karaoke yang sama, ke tempat zina yang sama, atau ke hotel yang sama. Kemudian dia mengajarkan temannya yang belum tahu apa-apa, kalau nanti kamu masuk ke kamar, kamu lakukan seperti ini, lakukan seperti ini. Diajarkan secara rinci bagaimana temannya berzina. Walaupun dia tidak lakukan zina pada malam itu, malam yang kedua yang diajak temannya, tetap dia dapat dosa yang sama dengan apa yang dilakukan oleh temannya. Maka ini harus dijauhi ini. Kalaupun ada seseorang terjerumus dalam kesalahan, karena semua orang bisa terjerumus dalam kesalahan, maka minimal buat diri dia sendiri. Jangan diekspos ini, jangan dibagi-bagi sama orang. Karena kalau mereka melakukannya walaupun kita sudah tidak melakukannya, maka tetap kita dapat dosanya. Pelanggaran dalam agama, teman-teman, oleh para ulama dibagi menjadi dua. Ada dosa syahwat, ada dosa syubhat. Dosa syahwat, dosa yang diikuti dengan hawa nafsu, zina, riba, mencuri, memukul, menipu, itu hawa nafsu. Umumnya dosa syahwat ini orang yang melakukan, kata para ulama, sadar kalau dia salah dan tidak sulit untuk mengajaknya kembali. Misal kalau ada orang berzina lalu kemudian kita nasihatin, ada memang secara kejiwaan dia tahu dirinya sedang berbuat salah, maka lebih mudah dia untuk meninggalkan perbuatan salahnya. Bahkan kadang-kadang dia mengakui sendiri, dia tahu dirinya sedang sesak nafasnya, sedang gak enak, sedang sumpek gara-gara sudah buat dosa itu. Ada yang kedua, ini yang berbahaya, dosa syubhat. Dosa syubhat, dia nggak tahu ini dosa atau bukan. Ini masalah ini. Jadi dia melakukan perbuatan yang dia anggap itu kebaikan, padahal sebenarnya bukan kebaikan. Seperti orang banyak sibuk melakukan perbuatan bid'ah, syirik. Ini bahaya sekali. Dia tidak sadar dirinya sedang berbuat kesalahan, dia anggap dirinya sedang ibadah. Sia-sia waktunya, ya, sia-sia ibadah yang sedang dia lakukan karena tidak diterima, tidak ada panduannya. Dan juga nanti akan menjadi dosa itu, menjadi hukuman. Apalagi kalau dia ngotot ngajarkan kepada orang lain, makin banyak tersebar. Ingat, para ulama mengingatkan teman-teman sekalian, kalau syaitan itu akan jalan di alur fikiran manusia seperti apa yang sedang dia geluti, apa yang sedang dia tekuni. Kalau orang itu tadinya suka ibadah, maka syaitan masuk di ibadahnya. Kalau seseorang yang ternyata tidak bisa digoda berzina sama syaitan misalnya, tidak bisa digoda dalam riba misalnya, atau dalam mencuri misalnya, syaitan tuh dia suka ibadah. Dalam ibadah nanti dia masuk ke dalam majlis, dia hasut sama yang di sana, dia cemburu ya, atau dia mungkin menggibah orang yang ini, dan seperti itulah dalam ibadahnya dimasuk, atau dibuat dia mengkhair pada saat dia sholat, atau dia merasa, atau dia riak dalam ibadahnya. Maka syaitan masuk di sisi di mana orang itu sedang memikirkan sesuatu atau apa yang sedang dia tekuni. Harus hati-hati, karena jangan sampai kita berpikir dosa itu hanya kalau saya zina, hanya kalau saya bohong. Enggak. Kita juga melakukan perbuatan-perbuatan yang Nabi tidak contohkan dalam ibadah, bisa syubhat. Syubhat ini sabda Nabi SAW sudah jelas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antaranya ada hal yang samar-samar. Siapa yang menjerumuskan dirinya siapa yang menyelamatkan diri dari hal yang samar-samar, boleh atau enggak ya, dia telah menyelamatkan kesucian agamanya dan di jiwanya, dirinya dia. Dan siapa yang menjerumuskan dirinya pada yang syubhat, tidak jelas hukumnya, dia belum tahu atau dia tidak tahu atau mungkin memang tidak ada dalilnya, maka dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Seperti pengembala domba yang membawa domba-dombanya di padang rumput yang luas, kemudian rumputnya lebih tinggi dari dombanya, dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala. Khusus untuk masalah dalil yang dipakai oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam dosa besar ini, dan Imam Adz-Dzahabi bukan ulama yang hidup zaman sekarang, sudah lama ini. Dan buku yang sedang kita bahas jelas rujukannya, beliau mengingatkan dari zaman itu tahun 700-an Hijriah. Ya. Ini kurang lebih 7 abad yang lalu. Beliau mengatakan, diangkat dalil yang pertama, hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim Kitabul Ilm.
Nomor 2674, man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ah la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Tentu ini ada potongan hadis yang pertamanya. Ini potongan yang kedua. Saya bacakan dulu terjemahannya yang sekarang. Barang siapa yang mengajak kepada suatu kesesatan, maka dia akan menanggung dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. Hal itu tidak akan mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Potongan awalnya hadisnya adalah siapa yang mengajak pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan dengan mengikuti dia tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang melakukannya. Kayak tadi saya kasih contoh, kita ajak orang ke majelis ilmu, kita ajak orang ke masjid, kita dapat pahala, teman kita dapat pahala, tapi kita diberikan oleh Allah bonus seperti pahala yang apa yang didapatkan oleh teman kita karena kita mengajaknya. Mengajak saja, mengajak, dakwah, panggil, ajak mereka. Begitu pula dengan sebaliknya tadi, saya bilang potongan hadis, barang siapa yang mengajak pada suatu kesesatan, kemaksiatan, kesalahan, dia tunjukkan. Ya. Kalau pula ada orang tanya di mana alamatnya diskotik ini, jangan jawab, gak usah jawab. Walaupun kita tahu ada di ujung jalan, gak usah dijawab. Karena kalau kita jawab, oh saya nggak ke diskotik, tapi itu di sana tuh di pojok sebelah kiri. Lalu dia pergi diskotik 3 jam, kita duduk di rumah baca buku dapat dosa. Untuk apa? Kalaupun nasihatin dia, ya. Saya mau tanya diskotik ini di mana? Mas orang Muslim ya? Tanya, siapa tahu dia Muslim? Iya saya Muslim. Sudah tahu gak itu nggak boleh loh ke diskotik, haram gini-gini. Ya udah itu urusan saya, ya sudah saya juga nggak bisa tunjukin. Saya nggak mau dapat dosa kalau saya tunjukin. Siapa tahu jadi penyebab hidayahnya. Siapa tahu. Subhanallah. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, bisa saja sebuah kalimat yang kau ucapkan bisa mengubah hidup seseorang berubah jadi totalitas, secara totalitas menjadi kebaikan. Dari mana kita tahu teman-teman orang yang salah sholatnya di sebelah kita jadi ulama besar nanti? Bisa jadi. Gara-gara teguran dia. Atau gara-gara peringatan kita gitu kan. Atau mungkin kita kasih dia sebuah buku. Ada buku-buku kecil yang sering kita bagikan ini banyak sekali. Buku doa, buku sholat. Tidak seberapa nilainya. Harga gorengan ini. Jadi, datang ke masjid, bawa di tas antum 10 buku. Masjid, saya datang ke marbot, saya mau titip ya. Taruh di pojok-pojok di masjid, mungkin ada rak. Bisa dibaca oleh jamaah. Atau kita bagi-bagi pada saat habis sholat Jumat. Atau lagi di angkutan umum. Bisa kita bagi buku. Gak usah jual gitu kan. Pahala. Target sehari 10 orang lah, 10 buku kita bagi. 10 hari 100 orang. 1 bulan 300 orang. 10% saja. Ya. 30 orang dapat hidayah. 1% deh, 3 orang. 3 orang selama dia ibadah kita dapat pahalanya. Abu Hanifah itu sekarang teman-teman sekalian, madhabnya beliau dipakai hampir di seluruh Eropa dan Turki. Jumlahnya jutaan orang yang pakai madhabnya. Sampai jadi madhab pemerintahan Turki, madhab Abu Hanifah. Dan subhanallah orang yang tunjukkan tadi itu panen pahalanya. Itu luar biasa, gitu kan? Abu Hanifah pernah berkata, cerita tentang bagaimana dia belajar dari tukang cukur yang pernah saya ceritakan waktu lagi musim haji. Dia lagi masuk ke tukang cukur, dia tanya berapa harganya cukur ini. Kata tukang cukur, jangan tanya harga ini ibadah. Gak usah tanya, bayar berapa kamu bayar. Baiklah. Pas dia duduk, Abu Hanifah bilang, saya duduk saya bukan arah kiblat. Dia bilang, hadap kiblat lah. Kau lagi ibadah ini, masih pakai baju ihram. Dia bilang, saya hadapkan kiblat. Kemudian saya pas duduk menghadap kiblat, saya bilang silakan potong. Saya kasih arah kiri kepala saya. Dia bilang kenapa arah kiri? Sunnah Rasulullah arah kanan. Padahal Abu Hanifah sudah ulama besar waktu itu. Dan ini yang tegur dia tukang cukur. Dia bilang saya belajar 5 ilmu fikih dari tukang cukur. Masalah tadi jangan negosiasi masalah cukur. Datang 10 real bayar aja 10 real. Gak usah negosiasi ibadah. Ya. Kemudian hadap kiblat pada saat dicukur. Ini mazhab Abu Hanifah ya. Kemudian cukur sebelah kiri, disuruh oleh tukang cukur bilang sebelah kanan sunnah Rasul, sudah 3. Dia bilang sementara saya lagi dicukur saya diam, nunggu. Tukang cukur bilang, kenapa kok diam? Ini ibadah, zikir, berdoa.
Abu Hanifah benar juga. Kenapa saya bengong? Mendingan saya zikir. Dia bilang sambil saya berzikir. Udah selesai. Yang fikih yang kelima dia bilang, begitu saya sudah bayar, saya mau pergi. Dia bilang, kamu mau kemana? Dia bilang, Abu Hanifah bilang, saya mau pulang. Sebentar, kamu baru selesai manasik. Berdoa, ini mustajab. Dia bilang, baiklah, saya berdoa. Dia bilang, saya lihat tukang cukur ini enggak ada tanda-tanda, enggak ada ciri ulamanya. Orangnya kayak orang biasa, orang awam. Kata Abu Hanifah, saya tanya kamu atas nama Allah, dari siapa kau belajar tadi itu? Dia bilang, saya pernah mencukur Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in. Atha bin Abi Rabah, teman-teman, datang cukur ke tempatnya tukang cukur, enggak banyak ngomong. Dia cuma datang, terus kemudian dia langsung, saya mau cukur. Dia nggak negosiasi harga. Kemudian dia duduk, dia hadap kiblat. Pada saat lagi cukur, dia berikan isyarat dengan cukur mulai sisi kanan. Kemudian dia sambil berzikir. Setelah pas mau pergi dia berdoa. Kata tukang cukur apa? Saya pernah mencukur Atha bin Abi Rabah dan dia kerjakan itu. Dan setiap kali orang datang cukur di tempat saya selalu nasihatin yang sama. Perilakunya bisa jadi amal jariah. Dan subhanallah, Atha bin Abi Rabah tidak pernah kenal Abu Hanifah. Tidak pernah kenal, karena Atha sudah meninggal lama. Abu Hanifah waktu itu masih belum belajar agama malah. Maka Atha bin Abi Rabah panen pahala mazhabnya Abu Hanifah dalam masalah manasik. Hanya karena masalah itu contohnya. Dan banyak sekali. Saya pernah subhanallah naik bus waktu masih mahasiswa dari Madinah ke Mekah mau umrah. Saya masih ingat, bahkan sekarang ini saya masih kebayang muka orang itu, subhanallah. Dia duduk di belakang kursi saya. Jadi pada saat lagi Madinah ke Mekah lumayan, dulu masih 6 jam kita naik bus. Karena kecepatan bus dilarang oleh kerajaan Saudi lebih dari 60 atau 80 km. 6 jam sampai di Mekah. Tengah jalan ada orang di belakang saya ini sambil waktu naik habis lewat Miqat, kemudian naik di bus sambil talbiyah, masing-masing talbiyah. Orang ini tadinya saya merasa terganggu awalnya. Orang ini di belakang kursi saya, dia bilang, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, jangan diam, ini lagi ibadah. 5-6 jam perjalanan, berzikirlah, bertalbiyahlah. Kita kalau meninggal dalam keadaan berihram, kita dikubur dengan ihram kita. Ini ibadah. Lalu mulai disebut-sebut banyak hadis. Dan ada di antara hadis dia yang dia sebutkan, saya masih ingat sampai sekarang. Dia mengatakan di antara hadis Rasulullah SAW, kalau kalian berzikir, maka tanah yang sedang dilewati oleh seseorang yang berzikir berbangga dengan tanah yang lain atau lokasi yang lain yang tidak sedang tidak ada yang sedang atau tidak ada orang yang lewat sedang berzikir di sana. Dia mengatakan, sungguh telah lewat di atasku hamba Allah yang berzikir kepada Allah. Di antara terus saja dia bicara teman-teman sampai mendekati Mekah, hampir 5 jam, 6 jam dia bicara terus, nasihat terus. Saya tadinya awal sempat merasa terganggu, lama-lama saya asyik mendengarkan. Dia cerita tentang hadis, tentang apa, banyak sekali diberikan nasihat sama dia. Lama-lama saya berpikir, iya ya, kenapa orang tidak mungkin ada orang yang merasa terganggu dengan keadaan orang-orang seperti ini, tapi ternyata dia memang tidak mau menyanyiakan waktunya, dia bisa memaksimalkan waktu. Dari mana dia tahu teman-teman sekalian kalau saya sekarang menyampaikan hadis yang saya dengar dari dia di majelis seperti ini yang ribuan orang hadis. Dia cuma duduk di mobil, di bus itu hari. Ini kisah mungkin sekitar 15-17 tahun yang lalu ini. Ya. Tapi begitulah subhanallah. Jadi kebaikan-kebaikan itu kita amalkan, sebarkan. Amalkan, sebarkan. Jangan diam. Yang penting kebenaran itu kita tahu. Betul-betul memang kebenaran. Harus punya dalil. Qala Allah, qala Rasul. Kita punya agama, murni Islam. Jangan ditambah-tambah gitu. Seperti itulah teman-teman sekalian. Sama halnya dengan keburukan. Pengalaman-pengalaman antum dalam dosa jangan dikenang lagi, tidak usah kenang. Apalagi kalau sampai mengajarkan ke orang lain, apalagi kalau menceritakan ke orang lain. Bahkan sebagian ulama mengatakan dianjurkan agar seseorang tidak menceritakan maksiatnya di masa sebelum dia taubat. Walaupun dia mau jadikan sebagai ibro dan pelajaran bagi orang lain, lebih baik dia hindari. Khawatir kalau dia sebutkan dia terkenang, bisa mengingat, bisa jadi masalah buat dia. Misal dia bilang, saya dulu juga pernah berzina, nah untuk apa? Saya juga tahu itu begini dan begitu. Lebih baik dia mengatakan, jangan berzina, tapi menikahlah, lalu dia sebutkan fadilah daripada dia mengenang masa lalunya.
Saya sudah pernah laluin itu semua obat-obatan, saya pernah laluin itu begini-begini. Itu enggak ada gunanya. Apa gunanya? Jangan disebutin. Karena kita dianjurkan untuk menutupi aib kita sendiri. Itu aib, enggak boleh. Kata Nabi SAW, orang yang buruk kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang telah Allah tutupi aibnya semalaman, lalu dia bongkar sendiri besoknya. Malam hari dia zina, malam hari dia mabuk, malam hari segala, Allah tutup semalam suntuk, enggak ada yang tahu. Besok dia sendiri yang ekspos di kantornya, atau di jalan, atau di keluarganya. Apalagi kalau sampai ajarkan ke orang lain ini. Ya. Kita sebagai orang tua jangan ajarkan amal buruk kepada anak-anak, jangan wariskan keburukan. Ya. Kepada teman-teman, kepada kerabat, kepada istri, kepada suami. Ya. Walaupun kepada orang tua kita juga. Harusnya kita fahami ini teman-teman sekalian. Dan ini berbahaya sekali karena dosa-dosa kita akan panen dari situ. Ya. Sama juga dengan hadis, ada hadis yang sahih riwayat Bukhari, tapi di sini tidak disebutkan itu dalam bahasan kita. Tidak ada jiwa yang terbunuh, ya, kecuali anak Adam yang pertama melakukannya akan panen dosanya. Tadinya nggak ada pembunuhan kan? Waktu Qabil dan Habil ribut, gitu kan? Terbunuhlah. Pada saat terbunuh, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia yang membuka pintu itu, pintu keburukan itu. Sehingga semua orang yang terbunuh atau orang yang membunuh sampai menjelang hari kiamat dipanen dosanya oleh orang ini. Ini kan bahaya sekali. Nabi SAW juga dalam hadis yang lain di sini teman-teman sekalian, hadis yang kedua diangkat oleh beliau, riwayat Imam Muslim dalam Kitabuz Zakah nomor hadisnya 1017 dan Nasai Kitabuz Zakah nomor 75 dan 76. Saya sudah pernah sebutkan sebenarnya ini penyebabnya hadis ini ya. Jadi ada beberapa sahabat, orang-orang padang pasir, miskin sekali, susah hidupnya. Saking susahnya hidupnya, sampai muka mereka itu hitam kemerah-merahan. Baju mereka cuma satu lembar di badan, diikat di leher. Dan kalau seandainya dia atau mereka tersingkap atau tertiup dengan angin, tersingkap auratnya. Nabi SAW lihat dari jauh, beliau langsung naik mimbar, motivasi sahabat untuk sedekah. Bersedekahlah, itu akan meredam murkanya Allah, itu akan menambah rezeki kalian. Terus Nabi SAW motivasi mereka. Lalu Nabi mengatakan bersedekahlah walaupun dengan secuil kurma. Maksudnya kalau kalian di rumah kalian tidak punya kecuali satu butir kurma dan kalian cuma mampu cuil sedikit kulitnya, itu disedekahkan, sedekahkan. Enggak boleh enggak ada yang sedekah gitu, kata Nabi SAW. Kemudian ada satu sahabat, waktu itu Nabi SAW suruh tebar kain untuk menerima sedekah supaya diberikan kepada orang-orang susah ini. Ada satu sahabat berdiri memulai memberi, dia memberi. Lalu yang lainnya pada ikut semuanya. Apa kata Nabi SAW? Diberikan gambaran di sini. Waktu sahabat tadi membuka pintu itu lalu yang lain ikut, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam? Tadi sahabat yang disuruh motivasi sedekah, dia paling pertama datang. Akhirnya orang lain pada ikut semua gitu. Maka dikatakan kana lahu ajr mithl ajr man amila biha min ba'di. Maka dia akan panen pahala siapapun yang mengikuti langkahnya setelah itu. Walaupun dia belum mati, tapi dia menjadi contoh. Tidak ada hubungannya dengan riya ini, karena kita dimotivasi. Jadi kan, kalau pas lagi mau azan kita duluan berdiri. Teman-teman kantor lihat, kenapa? Udah azan, mau azan ke masjid. Kita ke masjid lalu yang lain ikut, dapat pahalanya. Kita memulainya. Sama dengan kasus ini, ya. Maka Nabi SAW mengatakan siapa yang menjadi contoh bagi kebaikan-kebaikan dia akan panen pahala orang yang mencontohinya tanpa dikurangi sedikit dari pahala itu. Kemudian beliau lanjutkan mengatakan man sanna sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a. Dan barang siapa yang memberikan satu contoh jalan hidup yang buruk, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang melaksanakan setelahnya tanpa mengurangi sesuatu pun dari dosa-dosa mereka. Jadi jelas sekali kalau kita jadi contoh keburukan maka akan jadi keburukan. Imam Az-Zahabi mengangkat dalil yang selanjutnya adalah masalah hadis irbat, hadis yang cukup panjang. Yang kata Nabi SAW, alaikum bisunnati
wa sunnatul khulafa'ur rasyidin mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku, berpegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Kalau saya sudah mati nanti, kata Nabi SAW, khulafa'ur rasyidin juga yang datang setelahku, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, meninggal, maka berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah mereka walaupun dengan gigi geraham kalian. Gigit baik-baik tuh, jangan lagi ambil contoh yang lain, Rasulullah SAW dan khulafa'ur rasyidin, sahabat. Maka kata Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang dibuat-buat baru. Perhatikan di sini, Nabi SAW sebutkan di awal potongan hadis, berpegang pada sunnahku, contoh-contoh dari aku dan khulafa'ur rasyidin. Berarti kan sudah ada yang disuruh untuk diikuti. Lalu Nabi bilang, hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang baru. Maksudnya apa? Baru dari apa yang saya lakukan dan sahabat saya lakukan. Tidak ada dulu kami lakukan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua yang dibuat-buat itu dalam masalah ibadah dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Keluar istilah bid'ah. Wa bid'atin dhalalah, dan perbuatan bid'ah itu bisa membawa pelakunya pada kesesatan dan kekeliruan. Wa dhalalin finnar wa inna dhalalatin finnar, dan semua kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Dan hadis sahih ini riwayat Imam Muslim. Maka di sini teman-teman sekalian kita lihat Nabi SAW mempertemukan antara sunnah di awal hadis dengan bid'ah di akhir hadis. Apa kata para ulama? Berarti dua makna yang berlawanan, rival, seperti malam dan siang, laki-laki dan perempuan, hidup dan mati, dunia dan akhirat, gitu kan? Tinggi dan pendek, lapar dan kenyang. Nah, bid'ah sama sunnah. Ini seperti itu. Karena Nabi bilang di awal potongan hadis, renungi baik-baik, gitu kan? Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, dan hati-hati dengan bid'ah di akhir. Berarti konsep pemahamannya adalah bid'ah sama sunnah bertolak belakang. Makanya keluar statement para ulama salaf mengatakan, siapa yang hidupkan satu sunnah, dia matikan satu bid'ah. Siapa yang hidupkan satu bid'ah, dia matikan satu sunnah. Karena ini rival, lawan. Baik, kenapa kalau kita cukupkan dengan sunnah saja? Kan enak, nyaman. Sama kalau kita kerja di perusahaan, sering saya kasih contoh ini, kita ikuti peraturan saja yang ada. Udah, itu aja. Dapat gaji, tetap bekerja jadi pegawai, selesai. Kenapa harus buat yang perusahaan tidak suruh? Coba-coba. Gak diterima nantinya, gitu kan. Dengan segala macam istilah lah dibuat, bid'ah itu ada begini, ada begitu, ada begini, segala macam, itu upaya. Tapi yang kita tahu dari hadis Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah. Di sini sabda Nabi SAW jelas, bid'ah bisa membawa pelakunya pada kesesatan, karena dia rival daripada sunnah Nabi SAW. Dan perbuatan bid'ah ini masuk dalam dosa syubhat tadi. Karena orang yang melakukannya, orang tidak tahu kalau dia buat salah, dia pikir dirinya benar. Diingatkan, saudaraku, Rasulullah nggak pernah contohin, nggak apa-apa, yang penting baik. Ini yang baik di mata kita, yang baik di mata Rasulullah SAW. Mestinya begitu, iya kan? Bayangkan teman-teman, kita bayangkan sama-sama kalau seandainya kita buka pintu bid'ah ini. Ya. Semua orang boleh buat karena baik. Kalau kita hadir di sini, masya Allah berapa ribu orang hadir ini, kita masing-masing buat. Kira-kira masih tertinggal dari sunnah Rasulullah SAW? Sudah nggak tertinggal, dari kemuliaan Islam sudah susah. Udah ketinggal karena orang mau buat apa yang dia suka. Sementara sunnah Nabi SAW, agama ini suka atau tidak suka harus kita kerjakan, harus kita terima. Maka jangan dibuka pintu ini, lebih baik itu tutup. Sebenarnya sekali lagi sebagai nutup saya bagikan, saya terangkan, meja ini kalau kita bagi dua, ini zona aman, ini zona tidak aman. Dalam ibadah, zona aman adalah kerjakan ada perintahnya saja, titik, udah selesai, pasti diterima. Zona tidak aman adalah kita coba-coba, bisa diterima bisa enggak, nggak apa-apalah, waktunya sia-sia, ya, ibadahnya sia-sia. Iya, yang jadi masalah kalau jadi dosa, karena bid'ah itu dosa, bukan tidak dosa, karena Nabi mengatakan. Makanya Imam Adz-Dzahabi masukkan dalam buku ini bukan perkataan saya. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, semua ulama ahli sunnah tahu siapa Imam Adz-Dzahabi. Beliau mengatakan ini, bahwasanya mengangkat hadis kullu bid'atin dhalalah. Maka ini harusnya kita fahami teman-teman sekalian. Tapi kalau ada di antara muslimin dari nasihatin tidak mau dengar, silahkan. Jangan lagi disebarin Khalid Basalam ini Wahabi, larang-larang buat ini, larang buat itu. Justru karena kami sayang kepada anda, diingatkan, buatlah ibadah yang ada perintahnya.
Tapi kalau mau ngotot, fadhal, silahkan. Buat saja. Silahkan, bebas-bebas. Semua tanggung jawab hari kiamat kan. Yang penting alhamdulillah Allah sudah saksikan, kita sudah sampaikan. Dan orang kalau kerjakan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, enak, simple, mudah, pasti pahalanya. Kenapa masuk ke zona yang tidak pasti? Bisa nggak minimal tidak diterima, minimal bisa diterima bisa enggak kan? Apalagi kalau ada ancaman bidah jadi perbuatan dosa, Imam Madzhab masukkan kategori dosa besar loh. Jadi masalah gitu. Yang lebih parah ada orang mengajarkan pada orang lain bidah itu. Dia tidak cukup dengan dirinya, dia ajak orang lain, ngotot. Harus begini, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berapa banyak sunnah Rasulullah yang ditinggalkan, kemudian dihidupkan bid'ahnya. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita bahasakan dengan santun kepada teman-teman kita ini, kalau Rasulullah SAW hidup di depan anda sekarang, ya, mana yang anda lakukan? Sunnahnya atau bid'ahnya? Masuk akal. Kalau Rasulullah itu pasti ditegur tuh. Kan saya nggak contohin, kenapa kau buat? Hah? Bisa saja begitu. Saya sangat yakin kalau Rasulullah SAW hidup di hadapan kita, ada orang buat bidah ditegur sama beliau, pasti. Kenapa kau buat ini? Saya nggak suruh. Nggak diterima loh sama Allah. Saya sangat yakin. Kalau sunnahnya dikerjakan, ya ini saya perintahkan. Seperti para sahabat praktekin. Akhirnya Nabi SAW mendukung mereka, gitu kan? Jadi teman-teman sekalian, hindari semua dosa syahwat. Ya, kalaupun ada di antara kita yang terjerumus di situ, dia harus segera tutup aib itu antara dia sama Allah. Jangan dia sebar-sebarin, jangan ajar-ajarkan orang. Dia punya pengalaman pernah zina di kamar hotel, diajarin temannya cara zinanya, jangan. Dia pernah buat nota palsu, saya sih sudah tobat sekarang, tapi dulu saya pernah buat begini. Ini orang Arab bilang jahal murakkab. Tahu jahal murakkab? Apa yang kita bahasakan, goblok super gitu. Jadi sudah dia buat dosa, ya, taubat tapi dia kasih lagi orang lain resepnya. Resep berbuat dosa. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ada banyak ini ya. Orang tua aja banyak buat begitu. Dia sekarang sudah tobat, sudah pakai kopiah, udah pulang haji, istrinya sudah pakai jilbab, anaknya nggak pakai jilbab. Anaknya nggak sholat, gitu. Kenapa? Karena dulu juga saya begini sama dia, sama waktu umur seperti dia saya juga enggak apa-apa kok nak, dulu ayah juga begini. Enggak apa-apa nak, nikmati masa mudamu, ibu juga dulu begini. Ini namanya dosa yang berkelanjutan ya. Ini bahaya, ini contoh dan banyak contoh-contoh dalam kehidupan kita. Allahu a'lam. Mungkin begitu saja, kita insyaallah lanjutkan dengan tanya jawab sebentar lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Saya pernah mengajak teman saya bermaksiat dalam kurung minum khamar, dan kami sering minum khamar bersama dalam jangka waktu yang sudah lama. Lalu kami berpisah karena adanya kesibukan masing-masing. Alhamdulillah akhirnya saya dapat meninggalkan kebiasaan tersebut dengan hidayah Allah. Kemudian saya teringat teman saya tadi dan menanyakan keadaan teman saya itu kepada keluarganya. Alangkah terkejutnya saya pada saat mengetahui bahwa teman saya itu masih saja minum khamar. Pertanyaannya, apakah saya masih berdosa karena dulu saya mengajak teman saya itu untuk minum khamr? Jawabannya iya. Karena ngajak dulu ya. Tinggal pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya supaya berhenti dosanya? Ya telepon teman itu. Kasih tahu, dulu saya kan ajak minum khamr, itu haram dalam agama. Saya udah tahu hukumnya sekarang. Jadi lebih baik kamu tinggalkan, dakwai dia. Jadi seperti kita pada saat telepon ke dia menasihati, itu adalah memutuskan dulu penyebab kita mengajak dia. Artinya sekarang saya nggak dukung, saya berlepas tangan gitu. Jadi saya tidak mau dapat dosa dari situ, baru bisa lepas. Kalau enggak bisa. Harus kita seperti membatalkan lah ya masalah itu. Ayah mertua saya secara umum lebih faham agama daripada saya, meskipun masih mengerjakan beberapa amalan tanpa tuntunan Nabi SAW. Bagaimana strategi dan adab-adab menasihatinya agar tidak menyakiti hatinya? Sedangkan saya sendiri baru belajar sunnah. Gunakan media,
mudahkan fasilitas. Kalau ilmu kita masih kurang, kita belajar dulu. Terutama di masalah yang secara substansial yang kita ingin luruskan. Apa misalnya yang kita anggap perbuatan salah dari seseorang, teman, kerabat, mertua, orang tua, istri, suami, anak, apa saja. Secara substansial apa masalahnya dia? Dosa syahwat atau dosa syubhat, dua-duanya sama. Bagaimana caranya kita pelajari substansial itu. Misal teman kita suka berzina, maka kita coba mendalami ilmu peringatan-peringatan dan ancaman syariat berhubungan dengan zina. Baca, tinggal ketik di Google sekarang ancaman orang berzina, keluar banyak artikel. Kita baca supaya punya bukti, kalau perlu kita copy, kirim ke teman. Gunakan fasilitas yang sudah ada. Atau mungkin ada banyak buku-buku yang menjelaskan masalah itu misalnya, gitu kan? Jadi banyak sekali buku-buku yang sering saya bawa dan sering juga kita usahakan bagikan, yang ukurannya hanya seperti ini, ya kurang lebih seperti buku-buku kecil ini. Yang saya bilang harganya harga gorengan 6.000, 7.000, 10.000 rupiah. Ya. Jadi harga yang sangat murah, beli tinggal bagiin kepada dia. Bagikan. Masalah dosa-dosa, secara dosa apa? Misalnya masalah hijab. Ya. Ada buku di sini misalnya, wahai ukhti, kenapa engkau tidak berjilbab? Harumnya surga tidak akan tercium oleh mereka yang tidak istiqomah dalam syariatnya. Buku kecil, bagian kepada akhwat, ya mungkin akhwat kita di belakang punya teman-teman kantor, punya temannya, kerabatnya belum pakai jilbab, murah sekali bukunya, kasih hadiah. Ini saya titipin ya, hadiah buat saya, mudah-mudahan bisa dibaca. Kasih buku, apa saja. Kalau berhubungan dengan masalah dosa syubhat, masalah bid'ah, masalah syirik, juga banyak buku-buku seperti ini yang menjelaskan masalah bid'ah dan syirik, definisinya, dalil-dalilnya, contoh-contohnya, kasih aja. Kita gunakan fasilitas kalau merasa belum punya ilmu, belum tahu. Tapi minimal kita juga membacanya supaya jangan sampai kita mengajarkan ilmu ke orang, memberikan buku tentang bahasan tertentu kita sendiri belum paham itu. Itu nggak boleh di sisi Allah, harus kita tahu dulu kan. Baru kita sampaikan ke dia. Tinggal masalah metode menyampaikan, apakah secara langsung atau kita berikan buku. Itu yang saya tahu, itu yang cara terbaik gunakan fasilitas. Sekarang juga selain buku mungkin kita bisa, kalau dia malas baca buku, kita bisa berikan cuplikan-cuplikan ceramah. Ya semoga saja. Ya, itu kan upaya kita, ijtihad kita, cukup sampai situ, nggak apa-apa. Selebihnya tinggal doakan, ya sudah, tawakal. Saya seorang guru, saya mulai untuk mempraktekkan tata cara busana tak isbal. Namun ada beberapa murid yang sedikit protes karena apabila mereka seperti itu dalam berpakaian akan dihukum. Apa yang harus saya sampaikan, Ustaz, ke anak-anak? Karena ada beberapa yang mencontohi saya dan ada pula yang menertawakan saya. Jadi memang dalam mempraktikkan sunnah Nabi SAW, apalagi di zaman kita sekarang, di mana banyak sunnah-sunnah Nabi yang tertinggal, gitu kan, bahkan lebih semarak acara-acara bid'ah daripada sunnah gitu. Itu sudah umum, maka memang kita butuh juhud untuk menyampaikan, lebih ekstra lah. Seperti misalnya dari seorang guru, masalahnya apa? Di sekolah misalnya, kita bisa bicara sama kepala sekolah, menjelaskan, memberikan buku. Ini loh, saya baca buku ada seperti ini Pak, misalnya kepala sekolahnya, dan saya praktikkan ini dalam perilaku saya sehari-hari berpakaian. Biarkan dia baca gitu kan. Setelah itu kemudian saya akan berpenampilan begini di sekolah. Bisa kan? Ya bisa, ya sudah. Nanti kalau selanjutnya bertemu lagi, ada murid-murid yang mungkin mau mengikutinya, kita jelaskan. Jadi jelaskan kenapa kita melakukan, jangan tiba-tiba saja melakukan kemudian nanti di hardik tidak ada penjelasan. Enggak, kita jelaskan kenapa. Jadi biar jelaskan. Kalau saya sarankan seperti itu. Masalah ada orang menertawakan, gak usah diperdulikan itu. Nabi SAW ditertawakan, dianggap penyihir, ya. Apa yang lebih berat daripada itu? Nabi SAW lagi ceramah nih, penyihir tuh jangan dengar gitu. Begitu. Ini penyamun nih, ngarang-ngarang, dusta, jangan dipercaya. Bahkan Nabi SAW jalan, itu diikuti oleh pamannya Abu Lahab di belakang. Jangan percaya orang ini, ponakan saya lebih tahu dia pendusta. Ya? Ya. Saya tidak bisa bayangkan subhanallah pada saat itu bagaimana baginda Nabi SAW lagi ceramah, sampai dakwah, terus di belakangnya pamannya sendiri bilang, jangan percaya orang ini pendusta, saya lebih tahu dia. Bayangkan beratnya itu, luar biasa. Kita sekarang ceramah leluasa menyampaikan. Jadi menurut saya Allahu alam tidak usah terlalu terpengaruh dengan cibiran orang ya. Biar dia mau cibir, urusan dia. Antum tinggal terima pahala, transfer pahala.
Kamu begini, kamu garis keras lah segala macam, senyum saja. Senyum saja. Dia butuh penjelasan, kita jelaskan. Dia tidak mau butuh cuma sekedar menghina, sudahlah. Tinggal terima pahala apa saja yang dikasih situ. Kan? Terima transfer gratis, enak sekali itu. Nah. Semoga Ustaz sehat dan berkah hidupnya, sama-sama insyaAllah. Saya mencintai Ustaz karena Allah, ahabbakallah idza ahbabtani fi. Berkaitan dengan mengajak kesesatan, apabila saya mengajak teman untuk nonton bioskop, apakah termasuk mengajak kesesatan? Apa hukumnya nonton bioskop? Filmnya religi Ustaz. Haram. Tetap haram. Tetap haram. Masuk bioskop ada musik, ada campur baur laki-laki perempuan, gelap, duduk bersebelahan. Dan gini teman-teman, kalau mau berbuat perbuatan dosa, tanya, sekali lagi saya selalu kasih resepnya. Kalau saya tidak buat kenapa? Kenapa kalau tidak ke bioskop? Kenapa? Enggak ada apa-apa, mata enggak buta, tangan enggak terpotong. Duduk di rumah enak, baca buku, dapat ilmu, minum susu, baca Quran, tidur, pergi malam-malam, pulang jam sekian malam, untuk apa? Hanya untuk nonton rekayasa cerita? Kan film, itu rekayasa cerita ya, dongeng, cuma dikemas. Ini aktornya hebat, ini. Kadang-kadang kita ditipu berapa kali karena orang aktor ini yang sama punya 100 film misalnya. Di sini jadi penjahat, di sini jadi orang baik, di sini jadi bodohnya kita ikut-ikutin. Oh iya ini bagus. La haula wala quwata illa billah. Coba antum tinggalkan ini kebiasaan ini, tinggalkan coba. Nonton-nonton ini coba tinggalkan. Tinggalkan. Awal mungkin ada tekanan, terasa pengen, ingat aktor ini hebat ya, ini ya itu, pengaruh kejiwaan. Coba tinggalkan aja. Seminggu, sebulan, lama-lama antum akan merasa aneh kenapa dulu nonton. Akan muncul sampai pada puncak itu nanti. Banyak jemaah saya gitu. Akhirnya mereka mengatakan, iya ya Ustaz ya, akhirnya apa yang Ustaz sampaikan tentang masalah kalau kita tinggalkan kemaksiatan, dan memang melalui proses, ada tekanan-tekanan terasa, prosesnya ada. Ya. Tapi begitu sampai pada puncaknya, kita jadi berpikir, iya ya kenapa dulu saya buang-buang uang, buang waktu, untuk apa, ada hisapnya loh ini. Kita teman-teman, mati itu tidak nunggu ruangan ICU di rumah sakit. Bukan berarti kita meninggal sakit parah dulu baru meninggal, enggak. Orang duduk begini bisa meninggal, orang lagi jalan bisa meninggal. Bagaimana orang masa aman gitu? Sampai para ulama mengatakan bagaimana orang bisa nyenyak tidur di malam hari dengan berharap surga sementara dia bisa mati setiap saat. Dan bagaimana seseorang bisa melakukan maksiat di siang hari sementara dia tahu setiap saat bisa malaikat maut menjemputnya. Itu kelalaian. Penyesalan di belakang teman-teman sekalian, hati-hati. Gitu kan? Jadi bukan pasti enak ya. Jadi kita nggak pungkiri nonton film India 3 jam. Sebentar dia nangis, sebentar dia hebat, sebentar dia pengelas, sebentar dia enak, memang asyik pasti. Tapi waktu antum terbuang, waktu antum terbuang gitu. Oh enggak, film ini saya nonton supaya saya belajar bela diri. Bagaimana caranya belajar bela diri dari film itu? Belajar, panggil guru, belajar di depan mata, praktek. Lihat orang nendang, kita tendang juga enggak kan? Duduk nonton. Enggak nendang kok. Itu alasan syaitan. Belajar lihat benar di lapangan. Permasalahannya adalah kalau kita nonton sesuatu teman-teman, anggaplah ada cuplikan yang tidak ada masalah agama. Misal pas orang lagi contohin apa gitu ya, sesuatu yang positif. Tapi pasti dari sekian durasi 2 jam pasti ada maksiat. Maksiat ini masalahnya, dia kalau ada, dia menurunkan timbangan amal soleh. Dan pernah saya bilang kalau timbangannya seimbang, nggak bisa khusyuk. Mau tutup mata, mau baca Quran dengan tartil, tetap nggak bisa khusyuk. Caranya harus ini ditutup dulu, berhentiin dulu dosanya. Amal soleh dikerjain, nanti naik rate-nya, lama-lama jadi khusyuk. Makin kental, makin bagus, makin luar biasa. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu itu kalau dengar ayat pasti nangis, nggak bisa nggak nangis. Kata para ulama, kan begitulah dalam keseharian sudah tidak ada lagi yang dia lakukan kesalahan. Ya sudah keluar, dia lihat yang haram, dia perempuan misalnya tundukin mata, agama sudah ajarkan, azan ke masjid, pendapatan halal, udah jalannya agama sudah. Jadi naik terus ini, rate ibadahnya ini terkunci, nggak bisa.
Makanya jadi khusyuk nanti. Jadi kalau antum campur baurkan nggak bisa. Saya sholat ke Ustadz subuh di masjid, tapi saya malamnya ke bioskop. Ya, kalau ini betul terjadi, orang nonton di bioskop kemudian dia sholat subuh dan dia bisa sholat di masjid, ini luar biasa sebenarnya. Kalau yang fakta secara teori nggak bisa. Dia buat maksiat malam, subuhnya lepas. Itu teorinya begitu. Sampai Abdullah bin Umar mengatakan, saya tahu saya buat dosa kecil. Ya. Akibatnya saya terharamkan sholat subuh berjamaah di masjid sebulan. Hilang itu amal sholat itu jadi hilang gara-gara sedikit. Selalu teman-teman sekalian, dosa itu efek jerahnya besar untuk mengembalikan. Jadi seperti kita luka, orang kalau berdosa itu seperti ambil pisau, luka-lukain badannya. Butuh proses, pisau ditarik, disimpan, ini tetap luka, tunggu kering dulu. Ada bekasnya dosa itu. Sebagaimana ibadah juga ada bekasnya. Antum kalau nggak ke bioskop sholat malam, ada bekasnya itu. Cuman kalau ibadah beda. Antum seperti meletakkan pelembut kulit, ya, pewangi, beda, bukan luka. Kalau dosa itu luka. Karena orang sumpek, sedih. Nggak ada orang buat dosa itu nggak sumpek, teman. Coba deh, ini alam ini tutup nih sekarang. Pindah ke alam ini, hijrah, dan jangan setengah-setengah jadi orang baik. Sekalian jadi orang baik. Mau orang bilang alim, mau orang bilang berubah, biarin aja dia ngomong. Lidah itu sepanjang lidahnya nggak ada pengaruhnya buat kita. Susah kalau kita mau dengar perkataan orang. Kenapa kau pakai baju abu-abu ini? Oh iya ganti. Kenapa kau pakai kopi ini? Ganti. Nggak punya prinsip. Kenapa kau berubah? Ya saya suka begini. Ini prinsip saya. Orang yang buat maksiat aja, untuk apa urus saya? Bisa bilang gitu. Cuma kita dalam ibadah kalau sudah punya iman tidak. Oh karena ini kebaikan. Mudah-mudahan kau bisa contohin ya. Orang buat maksiat nggak mungkin bilang begitu kan? Apakah benar ketika seseorang terkena sihir, lalu ustadznya menyuruh mandi kembang 7 rupa dan menyuruh membaca surah yang ustadznya kasih, apakah itu sesat? Masalah sesat saya tidak tahu. Ini 7 kembang, 7 rupa kembang ini kembang apa ini? Saya nggak tahu. Kalau dia maksudnya siapa tahu ya, 7 lembar daun bidara sunnah Nabi. Hah? Karena memetik 7 lembar daun bidara dan dihancurin, dimasukin di air, dipakai sebagai air mandi atau air ruqyah, sunnah Nabi SAW. Hadisnya sahih masalah itu. Tapi kalau 7 kembang ini seperti dukun-dukun, ya, warna-warni, warnanya ada merah, ada kuning, ada segala macam, ini dukun berkedok ustadz. Lah ya, karena di Indonesia banyak ini. Allah musta'an, semoga Allah kasih hidayah. Ya. Ciri-cirinya seperti itu memang. Memberikan syarat ini, syarat itu, syarat ini. Kalau ustadz yang benar, saya mau tobat, caranya 1, 2, 3, 4, 5, udah amalin. Tinggalkan dosa itu, sesali, janji sama Allah tidak ulangi. Selebihnya sibukkan diri dengan amal soleh. Udah, praktekin. Agama mudah sekali kok. Gak usah pakai syarat, minta foto, minta ini, minta mandi kembang, minta segala macam. Banyak soalnya gitu. Saya temukan ada jemaah banyak mengaku pada saat dia merasa bertahun-tahun tidak bisa menikah, setiap mau nikah gagal, datang ke ustadz-ustadz dan kiai, disuruh mandi air kembang. Jadi kan, tidak pernah Rasulullah SAW suruh begini. Ada sahabat mau menikah langsung disuruh menikah lah, udah selesai. Agama simpel, tidak usah mandi 7 macam air segala macam, tidak perlu. Ya, kalau ada halangan istighfar, mungkin memang belum cocok buat kita untuk itu. Sudah ikhtiar, pasti dimudahkan kok sama Allah. Orang penjahat aja bisa nikah, masa kita orang jadi orang baik terus tidak bisa? Nggak mungkin, itu waswas syaitan. Jadi kalau dilihat tadi, kalau ini menggunakan daun bidara sah saja, tapi kalau yang lain jelas nggak benar, ya. Karena tidak pernah contoh dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Saat sholat berjamaah, terima kasih doanya, ini ada banyak masya Allah doa yang disebutin. Semoga Ustaz Khalid diberi kesehatan, rezeki yang melimpah dan selalu dilindungi oleh Allah. Sama-sama insya Allah. Jazakumullah khair. Saat sholat berjamaah di masjid, imam masjid di daerah saya selalu mengutamakan bahwa jamaah sholat di shaf pertama agar diisi oleh jamaah rutin dan yang tinggal di sekitaran masjid, dan mengutamakan yang memakai baju koko dan bersarung. Jemaah yang mampir diatur agar sholat di samping jemaah berbaju koko dan bersarung atau di shaf kedua dan seterusnya.
Apakah perilaku tersebut ada anjurannya oleh Nabi SAW? Apa itu termasuk bid'ah? Dan adakah doa khusus sebelum melakukan azan? Ya. Tentu ini tidak boleh ya, sebenarnya tidak boleh. Yang penting seorang muslim masuk, dia sudah tutup aurat dengan benar, gitu kan? Dia masuk, kemudian dia sholat, dia lebih dulu masuk sholat, tidak boleh kita pindahkan. Ada hadis Bukhari melarang masalah itu. Tidak boleh kita memindahkan seorang muslim dari tempat duduknya, atau kita menduduki tempatnya, atau kita berdiri di tempatnya sebelum izin dengan dia. Jadi nggak boleh nih. Kita punya hak kalau kita datang lebih dulu di awal. Masa orang duhur jam 12 misalnya, dia dari jam 11 nggak ada kegiatan, lagi jalan, mampir di masjid, dia mau baca Quran, dia duduk di saf pertama. Begitu azan suruh pindah ke belakang, gara-gara nggak pakai kopiah misalnya, atau nggak pakai sarung, atau nggak pakai baju koko. Ini nggak benar. Kecuali kalau dia pakai baju-baju yang memang mungkin ketat, ada tulisan-tulisan. Ini bukan cuma disuruh di saf kedua, suruh ganti bajunya. Kan itu. Jadi Allah alam, kalau memang betul seperti ini lebih baik jangan, gitu kan. Kalau dikatakan itu bid'ah, ini saya rasa bukan bid'ah. Ini mungkin kita husnudzan, mungkin maksudnya dia adalah orang-orang yang memang sudah rutin datang di situ, mungkin titip pesan, saf ini buat saya, saf ini buat saya, mungkin titip pesan sama imamnya, gitu kan. Jadi itu perilaku yang positif saja sebenarnya ya. Jadi bisa saja saya misalnya titip pesan sama imam dekat rumah saya, tolong yang saf pertama di sebelah kanan tuh ini saya disimpanin satu tempat, misalnya ditutupin, simpanin, mungkin dititip begitu. Ini bisa saja terjadi ya, kita sangka baik saja soal itu. Cuma disuruh pindah orang yang asing, bukan tinggal di komplek itu misalnya, itu ini keliru. Sebaiknya jangan. Saya seorang HRD di perusahaan riba, namun saat ini saya sudah berhenti. Semasa saya bekerja, saya banyak merekrut orang muslim untuk bekerja di perusahaan itu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah saya berdosa? Bagaimana cara saya agar diampuni Allah? Doakan saya cepat mendapatkan pekerjaan baru dan rencana setelah lebaran saya ingin menikah. Masya Allah. Baiklah, tentu kalau kita pernah menunjukkan keburukan pada seseorang, ya, apalagi di sini mungkin bekas pegawai, bisa tahu, bisa teman-teman kantor, hubungin mereka, hubungin, supaya kita batalkan dosa berkelanjutan itu. Saya dulu yang mengajak kalian masuk karena saya belum tahu hukumnya, maka saya tahu loh sekarang ini nggak boleh riba, gitu kan. Saya berlepas tangan, kalian mau kerja itu urusan kalian, tapi saya berlepas tangan, saya nggak ada urusan, saya dulu tidak tahu, seperti itulah ya. Kalau masalah insya Allah mendapatkan pekerjaan, insya Allah ya, mudah-mudahan jangan putus asa dengan rahmat Allah. Salah satu bagian dari bahasan dosa besar kita teman-teman sekalian adalah putus asa dari rahmat Allah. Jangan bilang, oh saya kalau keluar dari tempat kerja ini haram, Allah kasih nggak ya saya gantinya? Dikasih, pasti, nggak boleh ragu. Tapi memang ada proses. Kita suka malam, di pagi hari kita minta ya Allah datangkan malam, tunggu waktunya tiba malam, ada prosesnya, malam akan datang kok. Seperti itulah. Jadi ada prosesnya. Kita lapar, saya sering kasih contoh, minta Allah hilangkan lapar, kita makan, kunyah dulu, telan dulu, baru hilang laparnya. Sabar, ada prosesinya. Gitu ya. Jadi kita lalui, nikmati proses itu. Kalau saya sering bahasakan, nikmati prosesnya. Proses taubat, proses pembersihan dosa, ada cobaan-cobaan datang, nikmatin. Itu asyik kalau dinikmatin tuh. Oh ya ternyata mungkin ini pembersihan dosa saya yang dulu. Oh ini bersih lagi. Mudah-mudahan pada saat saya mati malah sudah tidak ada dosa-dosa gitu. Kadang-kadang Allah ingatkan kita, oh pernah si fulan saya ajak nih, saya ajarin hal yang salah, telepon dia, maaf ya saya dulu pernah ajarin kamu begini, saya salah loh, saya baru tahu, itu nggak boleh dalam Islam. Ini saya kirimkan artikelnya lah, ini dikirimkan artikel misalnya, tulisannya, penjelasannya, cuplikan ceramahnya, jadi biar dia tahu. Allahu a'lam. Nah, itu lebih baik. Kalau cepat nikah, insya Allah ini selalu minta doa, melangkah. Nah, ini bujang-bujang ini, minta didoain aja terus. Jangan minta didoain, kirim di sini undangan, Ustaz saya sudah nikah, nah, gitu. Itu yang benar. Tapi insya Allah mudah-mudahan dimudahkan. Bagaimanakah dengan menggeser kotak amal dalam majelis ilmu kepada saudara-saudara kita di sebelah, termasuk kategori juga mengajak kepada kebaikan, yaitu sedekah. Apakah kita dapat pahala sedekahnya juga dari saudara kita yang sebelah, yang menginfakkan sebagian hartanya? Innamal a'malu binniyat. Antum niatnya geser karena antum nggak mau nyumbang, atau mau nyumbang kemudian buat dia nyumbang, itu lain. Innamal a'malu binniyat. Sesuai dengan niatnya. Yang ketawa tahu diri nih. Ada kotak amal cuma geser-geser di sebelah.
Padahal Allah tanda kutip sudah memberikan kesempatan amal soleh. Kotak amal di masjid itu teman-teman, dan rumah-rumah orang miskin di sekitar rumah antum itu perusahaan paling menguntungkan. Jangan disia-siain. Jangan lewat kotak nggak nyumbang. Ada orang miskin kasih apa saja, apa saja. Kita punya kue 2 kasih 1 dia, kasih sedekah, kasih sesuatu. Sedekah itu baik, meredam murkanya Allah, mendatangkan rezeki, berbuat kebaikan. Jadi insya Allah kalau niatnya dia berikan karena dia memang mau temannya bersedekah juga supaya dapat kesempatan, silahkan. Kalau dia menghindar dari sedekah ini nggak ada pahala buat dia. Apa termasuk mengajak kesesatan dan memberikan contoh jalan hidup yang buruk ketika saya mengajak teman saya ke masjid tapi apa ini? Peraturan sekolah mengharuskan sholat di aula dan saya dan teman saya malah dimarahin guru. Doain saya masuk pesantren bermanhaj salaf gitu. Jadi dilihat dulu kalau aula itu apa fungsinya. Saya pernah jelaskan teman-teman sekalian, kalau seandainya ada satu instansi, yayasan, lembaga pendidikan, mereka blok sebuah lokasi di situ, walaupun tidak ada menaranya, tapi mereka sudah bilang ini musola misalnya, maka hukumnya sudah hukum itu. Aula ini memang dipakai untuk sholat, misalnya, ya, memang sudah begitu. Ya. Tapi kalau memang tidak dilakukan itu, kemudian kita masih bisa minta pamit, saya cuma pamit sholat di masjid sebentar, saya balik lagi. Alhamdulillah. Kalau tidak, peraturan sekolah nanti berbahaya, antum dikeluarkan, sholat di aula itu, nggak masalah. Karena kata Nabi SAW, innama ju'ila li arda masjidan wa tahura. Allah telah jadikan semua buka bumi ini bagiku suci dan masjid, tempat sholat. Kalau sudah berkumpul bisa dipakai sholat. Mau nasihatnya Ustaz, bagaimana cara menghapus dan memutus dosa yang diakibatkan oleh perbuatan buruk yang pernah kita contohkan ke orang lain, sedang kita sudah tidak melakukannya lagi. Saya sudah bilang tadi, maksimalkan. Hubungi orang-orang yang pernah kita ajak pada kesesatan itu, nasihati mereka, sampaikan. Kalau tidak ingat lagi di mana orang-orang ini, misal kita tidak tahu lagi di mana tempatnya, ya sudah, kita tinggal istighfar kepada Allah. Ya, kita kemudian sekarang mengingatkan orang tentang kesalahan-kesalahan itu supaya mereka tidak terjerumus. Bagaimana nasib orang yang sejak kecil dididik dengan bid'ah dan yakin bid'ahnya benar dan mengajarkan pada orang lain dan ia mati dalam keadaan tidak sadar itu bid'ah? Mudah-mudahan masuk dalam keadaan jahil ya. Mudah-mudahan masuk dalam keadaan. Tapi subhanallah, Allah itu maha lembut dengan hamba-hambanya. Umumnya Allah subhanahu wa ta'ala pasti menyampaikan. Sebelum menghukum pasti ada penyampaian. Dan itu yang kita tahu dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada kalau tidak salah dalam surah Al-Qasas ayat 59. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Ada dalam surah Al-An'am. Kalau tidak salah 129 atau 127 ayatnya saya tidak ingat dalam Al-An'am. Tapi ada Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Allah tidak akan menghukum satu negeri sebelum diutus pada mereka Rasul-Rasul. Dalam keadaan mereka lalai, dalam keadaan mereka tidak berbuat zalim atau berbuat kebaikan, maka itu semua pasti. Hukuman Allah tidak akan datang sampai memang Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan pada dia informasi. Cuma sayangnya banyak orang pada saat sampai padanya informasi dia tidak mengambil positifnya. Mungkin ada penjelasan masalah bid'ah ke dia tapi dia frontal menolak, bukan dia berpikir. Manusia yang cerdas adalah manusia yang kalau sampai padanya informasi dia mencernahnya. Kalau baik ambil, kenapa harus fanatik pada hal yang tidak benar, gitu kan? Kita cerna, kalau baik kita ambil, kalau tidak benar kita tinggalkan. Itu harus kita lakukan, memang begitu. Walaupun dari anak kecil, walaupun dari anak kecil, saya sampai bilang kadang-kadang sama istri saya, walaupun anak-anak yang bicara, anak kecil, kalau benar terima. Jangan kita merasa karena orang tua nggak mau terima, enggak. Kebenaran ambil dari siapapun. Kebenaran diambil dari siapapun tanpa melihat siapa yang mengucapkannya, gitu kan? Dan kebatilan ditolak, walaupun yang mengucapkannya seorang raja. Anak saya selalu ajarkan hafalan zikir. Tapi kadang istri dan keluarganya mengajarkan membolehkan game PS4 yang sangat mengganggu hafalan mereka. Bagaimana kiat menasihati istri? Semoga dia menonton ini dari rumah. Nasihati dengan kasih sayang ya. Kalau istri berbuat salah, nasihati dengan baik-baik ya. Kita kira-kira titik mana menghadapi manusia itu begitu. Kita lihat titik celah mana yang kita bisa masuk dengan dia.
Misal mungkin ada sesuatu yang dia gemar dari makanan, dari minuman, waktu senggang pada saat berdua, lalu kita berikan masukan-masukan dengan retorika yang baik. Yang jelas teman-teman, kata Nabi SAW, ma nazala linu fi syai'in illa zana. Tidak ada sesuatu yang dihiasi dengan lemah lembut kecuali akan menghiasinya. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syanah. Tidak ada sesuatu yang ditarik darinya kelembutan kecuali akan merusaknya. Nasihati dengan baik. Jadi jangan nasihati pasangan itu, kalau kau nggak gini kau masuk neraka. Gitu kan. Seperti batu yang jatuh di air gitu kan. Pohon yang jatuh betul-betul tidak ada belok kiri kanan gitu kan. Jadi orang kalau masak makanan, teman-teman sekalian, kalau ada bumbu-bumbunya macam-macam, terus ada garnish, ada segala macam, itu jadi bagus. Saya pernah kasih contoh kalau makanan supaya mudah difahami gitu kan. Biasa kalau makanan, masya Allah otaknya terbuka semua kan. Nasi goreng digoreng gitu kan. Kemudian mau dihidangkan 2 piring. Yang 1 piring kita taruh dengan begitu saja, sendok taruh selesai. Telurnya diceplok taruh aja langsung udah. Acar segala macam diacak, berantakan dari wadah yang sama ya. Yang satu enggak, piringnya kita cetak nasinya, ya, ambil potongan acarnya ditata sedikit, telurnya ditata dengan rapi, sama aja sebenarnya. Tapi penataan ini bagus ini, membuat orang mudah terima. Seperti itulah. Oh tadi saya hadir di pengajian, saya dengar pengajian itu ada isi ininya, ada isi ini, ada isi ini, ada isi ini. Kita seperti menyampaikan informasi, jadi orang tidak merasa dia sedang diserang, gitu kan. Nah itu retorik yang sangat baik dalam dakwah, sehingga membuat dia bisa menerimanya. Yang pertama insya Allah mudah-mudahan kita doakan semoga istrinya dapat hidayah. Dan memang ini game teman-teman sekalian ada masalah memang ya. Karena game ini membuat orang jadi penasaran, banyak buang waktu. Kadang-kadang orang mengatakan ini untuk melatih kecerdasan dan segala macam. Latih kecerdasan banyak cara, tidak harus dengan itu kan. Bisa dengan hafal Quran, bisa dengan hafal hadis, bisa dengan baca ilmu. Ilmu itu manfaat besar sekali. Apalagi kalau kita dari kecil membiasakan mereka dengan game, itu pasti enak teman-teman. Saya sudah bilang tadi, nonton film, main game, enak itu. Bukan gak enak, kita gak pungkiri itu. Tapi masalahnya dia pelanggaran agama. Membuat orang buang-buang waktu, saya sudah pelanggaran agama. Apalagi kalau dia ada ilustrasi-ilustrasi atau apalah ya yang menjauhkan dari pemahaman agama, ini yang jadi masalah ini. Jadi kesannya kayak ada apalah manusia di atas awan atau aneh-aneh yang merusak akidahnya. Apa manfaatnya itu? Enggak ada manfaatnya. Bahkan anak-anak yang sering kita kasih game dan dia sibuk dengan itu, pulang sekolah sudah sibuk dari pagi sampai malam, buang-buang waktu. Dari ini kaset ini habis, pindah kaset lain, sayang waktunya. Itu kira-kira kalau antum sebagai orang tua jadi amal jariah atau jadi apa itu? Kalau dia terus sibuk dengan main game, mana lebih baik daripada kita dudukin dia, ayo kita baca kisah Nabi yuk, ayo kita baca tentang ini, ayo kita baca. Satu-satu kita bangun pondasi agamanya, maka dia amalkan jadi amal jariah buat kita. Sayang ya, sebenarnya sayang. Apalagi anak itu aset amal jariah. Jangan wariskan keburukan kita ke anak-anak teman-teman. Teman saya selalu mengajak orang puasa Senin Kamis, tapi sudah 2 kali saya pergoki dia tidak puasa. Bagaimana nasibnya Ustaz? Haruskah saya tegur dia? Ya tentu saja, kan puasa sunnah. Mungkin dia mayoritas waktunya puasa. Kebetulan pas antum dapat, bukan kepergok gitu. Pergok ini enggak enak bahasanya. Seperti orang yang sengaja buat dosa, enggak. Dia puasa sunnah boleh dibatalin. Ya? Apalagi orang yang sudah berumah tangga, mungkin memang pada saat itu dia butuh biologis, maka dia tidak puasa. Kita nggak tahu. Dia batalin puasa sunnahnya misalnya. Atau mungkin memang dia pada pagi hari sakit mahnya, dia harus sarapan. Dia mau puasa nanti ke depan. Jadi banyak cara. Kata Nabi SAW, iltamis li akhika udhra. Carilah alasan positif untuk saudaramu. Gitu kan? Kalau mau tanya-tanya, loh bukannya kemarin suruh puasa, kenapa nggak puasa? Maaf ya saya cuma tanya saja. Oh iya, saya tadi pagi sakit mah, oh saya begini, oh saya begini. Oh ya memang tadi saya punya udur, ya sudah. Kalau dia sudah bilang dia punya udur, sudah usah tanya apa udurmu. Nggak perlu. Kalau dia betul-betul menyuruh orang dan dia betul-betul tidak mengamalkan, dosa dia. Ya. Karena kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, berat di sisi Allah kau ucapkan kau tidak amalkan.
kalau ana sering ngajak main kartu, apakah berdosa juga tanpa uang? Untuk apa? Untuk apa buang-buang kartu? Saya pernah lihat dia orang pinggir jalan tuh, buang. Apa ini? Kamu lagi. Apa gunanya? Hah? Ditipu dengan kartu. Nggak ada manfaat. Coba pikir manfaatnya apa? Coba manfaatnya apa? Harus gini loh. Jadilah orang yang cerdas teman-teman. Maksudnya gini, apa yang saya kerjakan, yang saya sedang lakukan ini, yang saya gelutin, manfaatnya buat saya apa? Manfaatnya. Bukan cuma sekedar berleha-leha, habisin waktu, enggak. Ada ilmu enggak? Bertambah enggak ilmu? Bertambah enggak pengalaman? Bertambah enggak pendapatan? Bertambah enggak iman? Ada itu. Kalau saya begitu ya, prinsip saya kalau duduk dengan seseorang, apa nih yang saya bertambah sesuatu dari orang ini apa? Nasihatnya kah, ilmunya kah, pengalamannya kah, ya, pendapatannya kah, mungkin dia punya usaha yang dia bisa kembangkan. Jadi ada manfaat teman-teman. Main kartu apa yang antum dapat coba? Enggak ada. Kecuali bangga, oh ya saya menang gitu. Ulang lagi, taruh bantal di kepala, taruh ini, taruh. Saya pernah lihat itu orang sebentar gitu. Kenapa saya tanya, kenapa itu? Oh itu dihukum. Dihukum untuk apa dihukum? Nah, kita menghindar dari hukum, kenapa harus dihukum? Kan aneh ya, maksudnya kan kita menghindar dari dihukum. Kenapa cari dihukum ini? Bisa nusahin diri. Jadi coba hal-hal yang bermanfaat. Allahu a'lam, ini saran saya saja. Mulai sekarang teman-teman ke depan saya harus cerdas. Apa yang saya kerjakan bermanfaat buat saya. Bertambah di buku amal jariah saya. Ada sebuah tulisan yang sedang saya tulis, tapi memang subhanallah kepadatan waktu dalam ceramah belum sempat saya menyelesaikan itu. Jadi Raqib dan Atid memang ini masih dikhilafkan antara ulama apakah nama malaikat atau bukan, gitu kan? Tapi kalau kita berpegang pada pendapat yang mengatakan Raqib Atid adalah nama malaikat dalam ayat Al-Quran, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Enggak ada satu huruf pun yang satu kalimat pun mereka ucapkan tidak ada Raqib dan Atid. Ada yang mengatakan ini bukan nama malaikat, ada yang mengatakan nama malaikat. Intinya saya coba mengatakan dalam tulisan dan saya masih telusuri kalau emang itu ternyata pendapat lebih kuat bukan nama malaikatnya, maka saya akan alihkan judulnya. Tapi sementara saya judul biarkan Raqib yang mencatat amalmu dan bukan Atid. Maknanya adalah udah sekarang biar malaikat di pundak kanan kita yang sibuk nyatat terus nih. Karena ya kalau dia catat bermanfaat buat kita. Jangan yang di pundak kiri karena ini bermasalah buat kita. Artinya selalu dari amal soleh ke amal soleh, dari manfaat ke manfaat. Sampai Atha bin Abi Rabah mengatakan rahimahullah, mestinya seseorang antara kita malu pada saat bertemu dengan Allah dan bukunya dipaparkan. Di bukunya tidak ada maslahat dunianya, tidak ada maslahat akhiratnya. Ada orang gitu kosong, duduk di pinggir jalan, gak ada kerjaan. Kenapa ini teman-teman? Cari sesuatu bermanfaat. Baca buku, ilmu misalnya, atau bertemu dengan orang, komunikasi, tanya sesuatu. Jangan nganggur, jangan diam, gak ada gunanya. Apalagi sampai buang-buang waktu. Ya. Masya Allah kisah Abu Hanifah, jazakallah khair. Bagaimana kalau maksiat yang dilakukan seseorang diikuti orang lain tanpa mengajak? Bagaimana kalau maksiat yang dilakukan seseorang diikuti orang lain tanpa mengajak? Apa pelaku maksiat tetap dapat dosa? Ini khilaf di antara ulama tentang masalah itu. Apakah seseorang yang melakukan sebuah dosa dilihat oleh orang lain, lalu orang lain kerjakan tanpa dia mengajaknya, apakah dia dapat dosa? Khilaf di antara ulama. Pendapat pertama mengatakan, kalau dia melakukan dosa itu secara terang-terangan, atau begini aja kesimpulan dari para ulama adalah, kalau dia mengerjakan dosa itu secara terang-terangan, dia tahu sebenarnya, tapi nanti kalau ada orang lihat bisa saja orang contohi, misalnya di pinggir jalan, misalnya di tempat umum, maka ini bisa jadi dosa buat dia, karena dia sengaja. Beda dengan orang yang melakukan satu perbuatan, sebenarnya dia sembunyikan perbuatan salahnya, tapi ada orang tidak sengaja melihatnya, maka ini mungkin berbeda. Karena memang dia tidak niat mengiklankannya. Kalau yang awal dia niat mengiklankannya, maka di situ dilihat perinciannya. Kalau dia sengaja memang menunjukkan supaya orang lain mengikutinya, maka itu sudah jelas-jelas jadi dosa buat dia. Ya, walaupun dia tidak mengajak secara individu kan, ya itu bisa saja. Misalnya ada orang sengaja konser, sengaja buat sesuatu yang haram misalnya, kemudian orang-orang pada datang dan mengenal itu dari situ. Dia nggak mungkin semua orang dia ajak bicara, tapi sama saja akan jadi masalah buat dia, gitu kan? Maka lebih baik dia jauhi. Ya. Mengenai mengajak
pada kesesatan. Saya hijrah ke Islam sejak hampir 12 tahun lalu dan alhamdulillah memiliki seorang istri muslimah. Masya Allah. Ini yang saya tunggu ini. Ada orang mengaku sudah menikah. Semuanya pengakuan, masih bujang, doain. Alhamdulillah akhirnya ada juga. Permasalahan saya adalah orang bisa menerima agama istri setengah hati. Permasalahan saya adalah orang tua menerima agama istri setengah hati dan tidak menerima saya memeluk Islam. Sejauh ini kami tidak masalah karena saya masih dapat jamaah 5 waktu sembunyi-sembunyi dan istri bebas untuk sholat. Namun ketika kami memiliki anak dan akan terus bertumbuh atas izin Allah, situasi akan berbeda. Ibu saya tidak mengizinkan anak saya memeluk Islam kelak dan bahkan pada suatu kesempatan ibu saya mengancam bunuh diri. Hal itu sendiri hampir terwujud sehingga kami kembali mencoba meredakan situasi dengan kembali sembunyi. Dengan situasi ketika ibu saya selalu berusaha membuat kami tanda kutip jauh dari Allah, sementara anak kami akan mulai mengenal banyak hal hampir umur 3 tahun. Hal apa yang harus kami lakukan? Perubahan akhlak saya pun sejak memeluk Islam belum disadari benar oleh keluarga bahwa semua itu adalah ajaran Islam. Yang pertama saya sarankan pada orang-orang yang begini, teman-teman sekalian yang mu'allaf yang masuk Islam ini, jangan setengah-setengah dalam Islam. Kalau memang antum masuk Islam, anda masuk Islam dan yakin ini kebenaran, udah jangan setengah-setengah memang. Jelaskan Islam itu. Saya menganut Islam dan ini agama saya. Tidak ada hubungannya sama orang tua sama sekali. Tetap bakti sama orang tua, tetap santun sama mereka, tetap bantu pada saat butuh, tetap jenguk kalau sakit, ya. Tetap mencari ridho mereka, tapi bukan dalam hal akidah. Bukan dalam hal akidah, gitu kan. Itu banyak terjadi. Abu Hurairah pernah begitu. Mengalami itu, ibunya kafir. Tiap hari begitu pulang dari masjidnya Nabi dicaci maki oleh ibunya. Kau sama Muhammad sesaat ini segala macam caci maki, tinggalkan agama nenek moyangmu. Abu Hurairah sambut dengan senyum, tetap dicuci kaki ibunya, tetap dimasakin, dia nggak peduli. Sampai akhirnya puncaknya dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah doakan ibu saya. Terus Nabi SAW doakan. Kita juga tahu kisah sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, pada saat dia masuk Islam ibunya begitu ngancam. Bahkan ibunya demo 3 hari nggak mau makan sampai lemas. Kata Sa'ad apa? Hai ibu, kalau seandainya, sampai dan kasus ini kan mau bunuh diri ya. Hai ibu, kalau seandainya, kata Sa'ad, ini sudah masuk Islam waktu itu umurnya Sa'ad masih 16 tahun kalau nggak salah. Hai ibu, kalau seandainya anda ini memiliki 100 nyawa dan semuanya habis, mati, pakai lagi yang kedua, yang ketiga, agar saya tinggalkan Islam, saya tidak akan tinggalkan, percuma. Kalau sekarang terserah, mau makan silakan, nggak mau makan nggak usah. Jadi gitu sama Sa'ad. Akhirnya ibunya makan juga. Jadi biasanya ini cuma ancaman-ancaman saja gitu kan. Kalau saya memang tunjukkan prinsip dan tunjukkan setelah masuk Islam, tidak usah sembunyi-sembunyi. Kalau memang kita jadi lebih baik, karena ajarin apa aja, karena Islam itu transparan ya. Tetap disuruh bakti sama orang tua yang kafir, tetap disuruh silaturahim dengan keluarga yang kafir, tetap disuruh bantu orang susah dari mereka, tetap disuruh jenguk orang sakit, tetap semua, nggak ada masalah. Yang penting jangan hubungkan dengan ibadahnya. Kalau ibadahnya dihubungkan, ini yang jadi masalah. Apalagi ini anak, nggak ada hubungannya sama ibu antum ini. Jangan dihubungkan sama ibu. Oh ini anak saya dilarang masuk Islam, nggak ada hubungannya. Anak itu lahir sesuai dengan agama orang tuanya. Kalau orang tuanya muslim anak itu kan, nggak usah diikutkan sama neneknya, nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi nggak usah ketakutan nanti berusaha bunuh diri atau apa saja, itu bukan kuasa kita. Dan tunjukkan prinsip. Ibu bunuh diri pun nggak ada hubungannya sama keyakinan saya. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Seperti itulah. Karena ini masalah prinsip, masalah akidah, masalah keyakinan, harusnya memang ditunjukkan seperti itu. Dan insya Allah kita doakan agar saudara kita ini diberikan kebesaran hati, ya, kekuatan iman, kokoh dalam Islam, dan saya sarankan memang memperdalam ilmu agama supaya tidak ada keraguan lagi, karena perilaku mengajak diri dan istri sembunyi-sembunyi ini itu karena masih adanya kelemahan iman dalam masalah ini, dan harus dia memperdalam ilmu supaya imannya lebih kuat, kemudian dia bisa menunjukkan itu kepada keluarganya. Kalau seperti ini saja nggak bisa dipertunjukkan, lalu bagaimana mendakwahi mereka coba kira-kira? Kan lebih jauh ya. Tapi kalau berani menunjukkan Islam, belajar praktikkan, maka dia lebih besar bisa mendakwahi mereka. Itu terjadi pada keluarga Nabi SAW. Ada yang menolak, ya, pamannya sendiri Abu Lahab menolak, ya, kemudian Abu Talib menolak. Tapi ada di antara pamannya Hamzah dan Abbas
masuk Islam, radhiyallahu anhum ajma'in, gitu kan. Jadi kita di sini tunjukkan prinsip itu. Allahu a'lam bissawab. Baiklah, kita berdoa kepada Allah SWT semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti juga menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga Indonesia dijadikan sebagai negara yang makmur, tentram, damai. Seluruh muslimin tidak terkecuali di Indonesia secara khusus bersatu di bawah ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka dan juga dijadikan mereka kembali dalam ibadah kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga semoga kita dikarunia pemimpin muslim yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita tidak akan pernah lupa mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahmurahannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang karena dia maha melihat, dan mendengar kita karena dia maha mendengar, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Sebagaimana satu kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.